lihat kepada dirinya, lalu dia berkata, kenapa kalian lihat mali tangduruna ilayya? Kenapa kalian melihat saya? Itu malah tambah ngomong panjang. Kenapa kalian ngeliatin saya? Lalu para sahabat yang lainnya memberikan tanda isyarat. Mereka memukulkan tangan mereka ke paha, memberikan isyarat supaya dia diam. Barulah dia diam. Tapi dia tidak tahu kesalahannya ada di mana. Selesai sholat, perhatikan bagaimana akhlaknya Nabi. Bahkan kepada seorang yang salah di dalam sholat. Pada dasarnya Muawiyah bin Hakam ini membuat keributan loh di belakang shofnya Rasulullah SAW. Rasulullah yang memiliki kelembutan lalu berkata, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa qiraatil Qur'an. Lalu Nabi tidak langsung mengatakan, siapa tadi yang ngomong? Siapa yang tadi malah teriak-teriak ketika sholat? Nabi tidak berkata itu. Nabi dengan kelembutannya, akhlaknya, karena kelembutan merupakan bagian dari akhlak, maka Nabi berucap, sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu gerakan. Sesungguhnya sholat itu ibadah yang tidak diperkenankan kita bicara kita bicara dengan apa yang kita inginkan. Sesungguhnya sholat itu tasbih, sesungguhnya sholat itu adalah doa, dan sholat itu membaca Al-Quran yang diperintahkan dan tidak boleh terasuki di dalamnya ucapan manusia. Masya Allah ya, ketika diucapkan itu, maka langsung Muawiyah bin Hakam itu berkata, Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Maka pada saat itu Muawiyah bin Hakam langsung berkomentar, saya tidak pernah melihat akhlak seorang guru selembut itu selain pada diri Rasulullah. Tidak pernah aku jumpai sebelum Nabi guru sebaik Rasulullah dan selembut Nabi, dan tidak pernah aku jumpai setelah Rasulullah guru sebaik dan selembut Rasulullah SAW. Itulah kelembutan Nabi. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan menyikapi orang yang salah pun cara menyikapinya tidak mengatakan, tidak menghardik, tidak mencela. Rasulullah tidak menghujatnya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dengan sebuah kata yang sifatnya umum. Dan sifat itu sebenarnya mengkoreksi yang salah, tetapi dengan cara yang paling berakhlak. Orang yang diingatkan tidak merasa jatuh namanya. Orang yang salah tidak merasa direndahkan kesalahan yang dilakukan olehnya. Ketika dia menjumpai Nabi menyebutkan secara umum, ini sholat ya, jangan bicara. Sesungguhnya di dalam sholat ada tasbih, ada doa, dan ada yang disyariatkan di dalam sholat itu. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ini akhlak memberikan kepada kita luar biasanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Akhlak Nabi pun kelihatan sekali ketika beliau pernah didatangin oleh seseorang yang dia mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kita tentunya paham ya, di siang hari bulan Ramadan itu, siang hari bulan Ramadan ini kan seorang suami istri tidak boleh mereka saling mencampuri ketika siang hari bulan Ramadan. Maka ada seorang laki-laki yang mencampuri istrinya, tidak kuat ya dicampuri istrinya, diajak berjima pada siang hari bulan Ramadan. Maka langsung dia berkata, halaktu, saya telah celaka. Bergegas dia mendatangi Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah celaka, dosa besar. Nabi mengatakan, wa ma yuhlikuka, apa yang menjadikan kamu mendapatkan kerugian atau mendapatkan kecelakaan yang besar? Ya Rasulullah, inni waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya telah mencampuri istri saya di siang hari bolong pada bulan Ramadan. Nabi ketika mendapati fulan ini melakukan dosa besar, mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan, dan itu termasuk dosa besar. Karena memang kita tidak boleh mencampuri istri kita dan pasangan kita di siang hari bulan Ramadan. Apakah Nabi memilih kata-kata yang kasar? Tidak. Apakah Nabi menuduhnya? Tidak. Apakah Nabi memvonisnya langsung? Tidak. Apakah Nabi langsung menginterogasinya? Tidak. Nabi tidak mengatakan, kamu bodoh. Nabi tidak mengatakan, kamu salah. Nabi tidak mengatakan, kamu itu harusnya tidak ngikutin nafsu. Tidak. Nabi tidak mengucapkan semua kalimat itu. Nabi cuma mengatakan kepada dia dengan lembut, kalau memang kamu sudah mencampuri istrimu di siang hari bulan Ramadan, ya sudah, bayar kafarohnya. Bayar aja itu penggantinya, kerugiannya. Apa penggantinya?
maka kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika sahabat itu diberitahu 2 bulan berturut-turut, maka dia langsung berkata, saya tidak kuat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya puasa 2 bulan? Puasa 1 bulan aja saya mencampuri istri saya, apalagi saya puasa 2 bulan berturut-turut. La utik, saya tidak kuat ya Nabi. Ketika Nabi mendapatkan jawaban dia tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, Nabi juga nggak langsung marah-marah dan mengatakan coba dulu. Nanti kalau sudah dicoba baru datang ke sini. Nabi nggak mengatakan gitu. Nabi langsung merespon dengan alternatif yang kedua. Kalau gitu bebaskan budak. Orang itu kembali berkata, ya Rasulullah, saya ini nggak punya uang untuk membebaskan budak. Nabi juga tidak mengatakan makanya. Kalau udah nggak punya uang, puasa nggak mampu, mikir-mikir sebelum mencampuri istri di siang hari bulan Ramadan. Apakah Nabi mengucapkan itu? Nabi nggak mengucapkan itu, walaupun Nabi punya kapasitas untuk mengucapkan kalimat itu. Nabi lalu berkata, memberikan alternatif yang ketiga. Alternatif yang ketiga, Nabi berkata, ya sudah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Lalu orang itu masih nawar lagi, padahal dia melakukan dosa. Dia nawar lagi, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih membutuhkan? Apakah saya tidak bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin ya Rasulullah? Karena saya adalah miskin itu sendiri. Lalu Nabi akhirnya masuk ke dalam rumah, mengambil kurma, lalu diberikan kepada orang itu. Lalu Nabi berkata, ini bagikan kepada tetanggamu untuk membayar dosamu mencampuri istrimu di siang hari bulan Ramadan. Lu masih saja orang itu lalu menawar lagi, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih membutuhkan kurma itu kecuali saya ya Nabi? Sudah melakukan dosa, mencampuri istrinya siang hari bulan Ramadan, disuruh puasa 2 bulan langsung bilang nggak bisa, disuruh membebaskan budak nggak punya uang, disuruh memberikan makanan 60 orang miskin dia nggak punya uang, dibantu Nabi dengan sekantong kresek kurma supaya dia bagikan kepada yang lain. Orang itu masih nawar kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih membutuhkan kurma ini kecuali saya ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, ya sudah, sedekah kepada dirimu sendiri. Yang kita lihat, Nabi itu negarawan luar biasa, pemimpin yang luar biasa kepada rakyatnya. Kemuliaan akhlaknya Nabi itu berkibar-kibar. Makanya sampai kita menjumpai kana khuluqul Quran ketika Ibunda Aisyah mensifati suaminya itu memang betul-betul nyata. Makanya saya betul-betul percaya kenapa agama ini sampai diterima jutaan orang, karena bukan karena agama ini merupakan agama yang paling benar saja, yang paling hak, tapi karena memang kemuliaan akhlak orang yang menyampaikan agama ini membekas kepada para sahabat. Apa yang membekas di hati para sahabat disampaikan kepada para tabiin, ketika disampaikan kepada para tabiin disampaikan lagi kepada para tabiut tabiin, terus nyambung terus dan sampai kepada kita hari ini. Yaitu adalah dengan kemuliaan akhlaknya Nabi. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Semakin kita tua, harusnya kita menjadi pribadi di usia senja itu yang menyenangkan. Gampang untuk mengalah, gampang untuk menghindari titik-titik keributan, menghindari berbagai macam polemik, lebih mudah untuk memaklumi, lebih banyak mendoakan, lebih banyak berprasangka yang baik, menahan diri untuk tidak menghujat. Itu merupakan kemuliaan akhlak. Yang pada dasarnya kemuliaan akhlak itulah yang paling berat kalau sudah diletakkan kepada mizan seorang manusia ketika dalam pengadilan Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak ada perkara yang paling besar tidak ada perkara yang paling mendekatkan seorang manusia kepada Rasulullah itu kecuali kemuliaan akhlak. Makanya Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Tidak ada orang yang paling dekat di antara kalian nanti kepada diriku kecuali orang yang paling mulia akhlaknya. Dari tutur katanya, sikapnya, cara dia berbicara sama orang, cara dia menyambut orang pergi, cara dia menyambut orang baru datang, cara dia memuliakan tamu, cara dia berinteraksi sama tetangga, cara dia berinteraksi sama teman-teman taklimnya, cara dia berinteraksi sama murid-muridnya, jamaahnya, semuanya menunjukkan satu titik pasti, akhlak yang mulia. Dan itulah harga yang paling mahal. Ketika bicara tentang shortcutnya ke surganya Allah, itu akhlak yang mulia.
Ya, makanya inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah. Ya, ketika kita di usia senja itu, persedikitlah orang yang akan menggugat kita. Udahlah banyak-banyak ngasih udzur, ngasih alasan terbaik sama orang. Banyak-banyaklah kita menebarkan senyuman, kemuliaan akhlak, keluasan kita dalam bersikap. Bagaimana kita menghindari dari titik perdebatan panjang tanpa ada ujungnya, menghindari gesekan dengan orang-orang yang sesama beriman. Itulah modal besar menuju kepada surganya Allah. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita mengerti. Kamu punya ilmu, tapi kamu nggak punya akhlak. Lalu akhlak itu berantakan pada kehidupan kita. Ketika akhlak itu berantakan, maka sulitnya dan jauhnya kita dari rahmatnya Allah dimulai dari berantakan kita pada persoalan akhlak kita. Dalam berikan maaf yang banyak, berikan kata-kata yang baik, luas. Tidak perlu dengan kata kasar dalam segala sesuatu yang kita ucapkan. Maka sejatinya itulah akhlak.